Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu beri kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 12, memahami hadisnya Rasulullah SAW. Dakma yaribuka ila ma yaribuka. Dakma yaribuka ila ma yaribuka. Artinya, tinggalkan olehmu barang yang menjadikan syak, ragu-ragu akan dikau. Tinggalkan ragu itu. Jangan kita terputar di keraguan-keraguan. Di situ harus ada mengambil keputusan. Keraguan-keraguan. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, tinggalkan keraguan-keraguan. Putuskan supaya hilang keraguan-keraguan itu. Memutuskan itu berdasarkan keyakinan dan didukung keilmuan. Jangan dibuat ragu-ragu itu. Ada keputusan. Misal, aku ini mengantuk ragu-ragu. Putuskan. Kejadiannya muncul apa? Waktu sembahyang. Mengantukkan dan aku ini mengantukkan. Putuskan. Mengantuk. Baru. Sebab kalau diteruskan keraguan-raguan dalam sembahyang, maka sembahyang. Karena sembahyang memerlukan keyakinan, bukan mengerjakan keraguan-raguan. Pertanyaannya, karena ragu-ragu sudah masuk ke waktu sembahyang ada, sudah masuk belum waktu sembahyang, kontrol dulu. Ini rumus, rumus kehidupan. Apa yang ada tulisannya akan diri dalam sana, cuma tulisannya itu. Kalau bagi ulun mau bagus mau dipasang tuh. Kalau ada sini bulan anggota itu rumus luar biasa. Kalau kita kupas ini kaidah rumus hadis ini menjadi rumus dalam memutuskan keraguan-raguan. Sudah masuk waktu sembahyang belum? Sudah masuk belum? Kira-kira masuk keraguan-raguan. Kira-kira masuk keraguan-raguan. Kalau dia sembahyang, dia tidak meyakinkan. Dia tidak yakin dengan waktu sembahyang itu masuk. Lalu dia sembahyang. Di pertengahan sembahyang, kebetulan pas masuk waktu sembahyang, maka hukum sembahyang itu bakal. Sebab memulai sembahyang dulu waktu yakinan, masuk waktu secara yakin. Coba buka kita ini. Syarat sah sembahyang yakin masuk waktu. Wa min syarti sihhatis shalah dukhulul waktu yakin. Di antara syarat sah sembahyang masuk waktu sembahyang secara yakin. Ini penting. Apabila dia sembahyang kebetulan masuk waktunya, tapi waktu dia memulai sembahyang ragu-ragu, sembahyang silakan tadi bikin dulu. Tadi ini sudah masuk waktu berbuka puasa belum kan? Sekalinya bubuhan Hajah Nuriyah bedahulu tuh. Apa nih? MUI Banjar Baru ini apa? Masuk bedahulunya. Kita Bapak Ibu berbuka puasa ikut bubuhannya batal. Hukum apa adanya.
dulu terus. Ayo, coba pertemuan sekota Madinah Banjarbaru membahas permasalahan di hulu sungai Playboy MUI mewakili semua. Yang kita putuskan bahwa bubuh ikan beda dulu, kami bedudi. Kalau ikan beda dulu, jangan pakai mikrofon, jangan pengeras suara. Karena di sekitar bubuh ikan banyak bubuh kami, supaya kita jangan terjadi perpecahan. Dua minggu nang bingung itu maaf bubuhan sipur memulainya omongan berbuka puasa ikut belajar masih bubuhan brimo ikut mata kuat nang bingung bubuhan sungai ini fakta. Masa beragama seperti itu harus yakin. Keyakinan bubuhan itu kayak apa? Kita jangan tertipu dengan keraguan-keraguan. Kita jangan tertipu dengan kebingungan. Kita sikapi dengan keilmuan. Coba 6 hari maaf. Dia menghadap menguasai mata ini. Belajar fikih dari asal saja. Al-Fakir dididik guru lain. Membahas fikih. Al-Fakir dididik guru syukur. Al-Fakir dididik guru jarkas. Al-Fakir dididik guru rifan. Itu guru-guru ulun di bidang fikih. Guru muas, guru fikih ulun paling baik. Guru hatim, guru fikih ulun. Guru syukri, guru fikih ulun. Guru jarkas kamu malu, guru fikih ulun. Guru rifan yang di Masjid Al-Ahda itu guru fikih ulun. Kedua, maaf hati-hati. Guru fikih dia siapa? Guru ilmu dalam merantau udah cocok ikuti, bilang ada cocok ada diikuti, itu namanya ragukan. Standar mengikuti seseorang itu dengan ilmu, bukan dengan fanatisme buta. Ilmu itu bukan fanatisme buta, bukan. Ilmu itu berdasarkan kajian Quran dan hadis itu sumber yang baik. Wanita tinggal panggil ini. Karena agamanya redup. Ayo, kalau Tian ke Jakarta, ikut waktu mana bulan puasa? Kenyamanan, ikut waktu Banjarbaru. Harus yakin. Umar bin Khattab berikut. Nah, ini Umar bin Khattab. Dan ketika kota Madinah gempa, nah, ini Umar bin Khattab. Membuka sejarah tentang Umar bin Khattab. Tadi ulama sejarah Umar bin Khattab. Kota Madinah waktu itu terjadi gempa. Di zamannya Umar bin Khattab, gempa bergoncang kota Madinah. Zaman Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Teriak Umar bin Khattab. Nah, kalau udah teriak nang ini Pak Ibu kira-kira bukan. Apa kata Umar bin Khattab? Hai bumi, aku adalah pemimpin sekarang ini. Apakah aku tidak bertindak secara adil? Apabila kau, hai bumi, menganggap aku tidak adil, silakan gempa. Tapi kalau aku sudah berlaku adil bila aku memimpin, jangan gempa di kota Madinah. Langsung bumi spot gempa. Andai kata aku memimpin dan aku tidak adil, silakan kau gempa, hai bumi. Tapi kalau aku jadi pemimpin, aku bertindak secara adil dan ini masa kepemimpinanku. Kalau kau, hai bumi, menganggap aku adil, jangan gempa. Tapi kalau kau gempa, silakan. Kalau aku tidak adil dan memimpin, kami langsung stop gempa. Sampai sekarang kota Madinah tidak terjadi gempa.
Kenapa maka terjadi bencana alam? Mari disambut. Nah, baik. Umar bin Khattab menulis ke Sungai Nil aja surat karena penduduk Mesir di zaman Khalifah Umar bin Khattab melapor, "Hai Amirul Mukminin, Sungai Nil meluap terus. Perempuan cantik setiap tahun kami lempar ke Sungai Nil. Sungai Nil stop meluap. Bagaimana solusinya wahai Khalifah? Tunggu, aku kirim surat ke Sungai Nil. Alam semesta juga tunduk orang-orang adil, orang soleh." Ditulis oleh Umar bin Khattab surat. Ada dalam sejarahnya. Suratnya masih ada dalam kitab sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nil anta abdul wa ana abdul in kunta min ibadillah fajri bima syi'atillah. Wassalam Umar bin Khattab. Lempar ke tengah Sungai Nil suratku ini. Sampai sekarang Sungai Nil tidak pernah meluap lagi. Dapat surat dari Umar bin Khattab. Ulun pernah keliling Sungai Nil pakai kapal pesiar, tapi enggak ada hendak di bawah tuh nyanyian perut di bawah itu dek ke atas ulun, yang paling bawah ulun juling mata nyanyian tarian perut di bawah itu dek ke atas. Sungai Nil itu paling kada dulu tenang keliling malam hari di Sungai Nil itu. Sungai Nil itu tenang, itu adalah menjadi sumber mata air orang-orang Timur Tengah. Ada pernah meluap, ada pernah kering, dan surat dari Umar bin Khattab sampai kiamat. Ulun pernah waktu Sungai Martapura naik darinya, ulun kirim assalamualaikum. Dan ulun lagi habis ceritanya. Ulun kirim Pak Ewa, ya assalamualaikum ya nahar Martapura anta abdul wa ana abdul in kunta min ibadillah fajri masyiatillah. Hai Sungai Martapura, engkau adalah hamba Allah, aku pun hamba Allah. Apabila kau benar-benar menjadi hamba Allah, jangan meluap. Hai Sungai Martapura, kasihan penduduk di sekitar Martapura. Wassalam guru udin, mau lempar di jembatan Park Darussalam, besoknya datang dan meluap. Inya tangannya nama nulis hebat, bukan ciplakan isi surat. Ya Allah, Umar bin Khattab. Ini penting, ini masalah agama yang seenaknya mengamalkan agama. Ada aturan. Jangan terikat mengamalkan agama fanatis buta. Kalau anak fanatik buta itu lawan Allah, lawan Rasulullah. Lawan orang-orang yang berpegang teguh dengan dalil Quran hadis. Ini yang sering terjadi ragu-ragu. Kalau ingat kada ingat, orang lihat aku berarti. Orang kada ingat, lawan ragu-ragu sama apa? Kamu bilang, lain kalau kada ingat, minum kada ingat, waktu buka puasa kada ingat, itu kada apa-apa. Nah ini ragu-ragu. Tunggu dulu. Sudah masuk kada Masjid Al-Karamah Martapura. Ya azim, ya azim. Ya azim, ya azim baru. Maka kita makanan kayak apa? Batal. Keyakinan itu tidak bisa digoyah. Ragu-ragu Bapak Ibu, jangan dipelihara. Nah ini penting nih kalau kita ini ilmu. Berarti akan tinggalkan kepada barang yang tiada menjadikan syak supaya muncul hilang keraguan akan dikau. Nah ini nih lagi kan masalah ragu-ragu. Kalau tanya manusia,
Dalam hadis Bukhari begini bunyinya, pendapat Imam Syafi'i begini. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ulun pernah ditanyai seperti ini. Guru ini jelas dalam kitab hadis Bukhari mengatakan seperti itu. Kenapa guru memakai pendapat Imam Syafi'i? Ulun tanya, separuh ulun bagi dua pengajian ini. Bulan pian di sini lah, ke sini. Ulun ditanya, guru ini pendapat Imam Bukhari guru. Imam Bukhari seperti ini guru. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan begini guru. Kenapa guru malah ikut pendapat Imam Syafi'i? Sebelah sini, yang ikut hadis Bukhari kan ikut pendapat Imam Syafi'i. Jawab secara jujur, kita pengajian harus berinteraksi dulu ya ibu. Ayo yang hadir-hadir, nah separuh di sini yang ikut pendapat Imam Syafi'i atau ikut hadis Imam Bukhari. Jangan ikut-ikutan dia. Nanti ragu-ragu juga. Bukan pian ini kan. Ini sudah jelas hadisnya dari Rasulullah. Ada dalam kitab Imam Bukhari. Kenapa malah pian ikut pendapat Imam Syafi'i? Pertanyaan orang di sini. Dia ikut pendapat Imam Syafi'i atau mengikuti Imam Bukhari karena di situ ada hadisnya Rasulullah. Ada apa-apa berbeda, ada apa-apa. Orang berbeda sangat nanti. Pendapat Imam Syafi'i juga. Ibu-ibu yang dibalik dinding, apabila ada permasalahan kasus Bapak Ibu, dalilnya yang satu, guru jelas sudah dalam kitab Sahih Bukhari, hadis Sahih dalam kitab Bukhari. Kenapa maka ikut pendapat Imam Syafi'i? Ibu-ibu ikut yang mana Bu? Imam Syafi'i nah, karena berhentian ada nama jawab Imam Syafi'i, biar Imam Syafi'i, ibu-ibu Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Tidak ada Imam Bukhari kalau tidak ada Imam Syafi'i. Tidak ada hadis Bukhari, tidak ada hadis Muslim, tidak ada Ibnu Majah, hadis Ibnu Majah, tidak ada hadis Ibnu Daud, Abu Daud, tidak ada hadis Tirmidzi, tidak ada hadis apalah Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, tidak ada itu. Kalau tidak ada mazhab empat. Karena di zaman mazhab empat belum terjadi pembukuan hadis. Hadis itu semuanya di otak-otak mereka. Hadis Muslim, hadis Bukhari, Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi, Abu Daud itu semua di otak-otak mazhab empat. Pembukuannya belum ada. Mazhab empat sibuk memahami hukum karena di otak mereka Quran, di otak mereka hadis. Tidak bisa membahas fikih kalau tidak kuat memahami Quran hadis. Pembukuannya hanya di masa Imam Bukhari. Dahulu pian berhitung lawan bilang bibi ulun ingat diikat oleh mama ulun dengan gelang getah waktu ulun sekolah SD. Nah ini nakai 100 jumlahnya bilang bibi atau pakai apa tuh sampuan baiklah 1, 2, 3, 4, 5, 6 andap bilang tas pakai plastik nah biji-biji seperti kelereng lah juga. Ulun sempat tuh membawa itu sampuan mau. Wayah ini pakai kalkulator. Ketetakunan kira-kira kalau kadar
lidi kadeda sampua itu adalah kalkulator. Ada sekarang zaman canggih. Tasbih, nah tasbih. Ini tasbih, kalau ada tasbih nah. Zaman Rasulullah tasbih itu terjadi dari biji kurma. Tasbih. Nah, biji kurma. Ada lagi alat untuk mengolah tasbih. Sekarang, nah, sampai pramugari ulun lihat beramalan juga bulannya. Sama itu penumpang. Coba, jangan canggih. Tidak mungkin ada tasbih seperti ini kalau tidak ada ini. Kemudian dulu nama itu Rasulullah. Itu penting Bapak Ibu. Ayo yang hadir-hadir. Imam Syafi'i yang kita ikuti. Kalau terjadi perbedaan Bapak Ibu antara para imam, nah, Imam Hanafi begini, Imam Syafi'i begini, Imam Hambali begini, Imam Maliki begini. Dan dia di mana? Tuh. Dan dia di mana? Menjaga Allah. Dia belajar siapa? Nah, Syafi'i jangan membuat umat bingung. Dia hidup di mana? Di mana yang dikejar? Itu langit dijunjung. Ulun kandat ada kado sekali ada ngaji di Mesir di banyak makan. Apa aja ulunnya ada stroberi sama tomat. Ada di Mesir itu tomat, stroberi. Tomat itu dikukus. Makan dari tomat. Stroberi. Tanya orang Mesir. Lima ada nakul hada. Kenapa kita makan ini? Di Indonesia pun kalau kita di Indonesia ini ya pisang. Oh di Mesir itu tomat sama stroberi. Kalau kita ini pisang. Pantas orang Mesir itu kadang-kadang marah gue. Prostat tidak kedengaran mendengar prostat dan tidak pernah mendengar asam urat. Ternyata tomat yang dikukus itu di apa yang dilakukan itu menghancurkan prostat. Mengkitarinya Allah. Jangan disuruhnya makan atau buat dulu baru nak makan. Pantas mungkinnya apa? Itu Pak Ibu. Kita di sini pisang. Nah, karena kita di Mesir menyesuaikan makanan mereka, belajar kita. Ulun lagi minta maaf bubuhan Bandung lah. Nah, ada sih bubuhan Bandung bukan Sunda. Minta maaf. Awal-awal diundang di pergunungan Bandung, Sunda, apa jalur kaca panjang, mantap. Apa lagi itu? Tahu mantap. Dalam hati lo bukan juga berdoa. Ada berminyak kalau begini. Bumbu yang kamu suami sabar. Masak. Bumbu yang Sunda, sabar mantap. Usah kalinya nang ini. Bulan kami. Bulan juga dalam ini. Pulun makanan baik. Tahu mantapnya kalau menyesuaikan bumbu. Kalau berusaha sebenarnya terus. Artinya beda aja, bukan menyalahkan. Kacang mantap, tahu tempe memang itu dan memang kayak itu yang sehat. Itu menyesuaikan. Apalagi itu
enam biji apa nang beberapa apa otak kenapa mantap jengkol jadi mantap ya tapi memang gitu ulun mah ada besi minyak anggur mau kita kan salah masing-masing kebiasaan. Perbedaan itu bukan dijadikan sebagai perselisihan di dalam mewujudkan permusuhan. Ayo hadir-hadir. Ini penting lagu-lagu. Berarti kalau kita memahami hukum, misalnya ini mazhab Hanafi, ini mazhab Maliki, ini mazhab Syafi'i, ini Hambali. Hidup di mana? Ulun di komunitas peguyuban bubuhan Bandung, bubuhan Sunda, bubuhannya makan terung yang mentah, ulun makan buah. Tahu, ya ini karena tahajud lagi. Gimana? Ya Bapak Ibu makan. Cocok Pak Ibu. Dulu ulun ada bisa itu kan bisa. Aneh. Rasanya tuh ada masa. Ulun kata dia ontong. Ini makan happy bisa nyaman juga. Tapi larang. Ayo yang hati-hati. Makanya dalam kita membaca manakib itu, manakib Syekh Abu Qadir Syekh Saman Madani, Hadijah, Siti Hadijah, pasti itu ada wadah cucur, ada apa tuh, apa, ada kopi pahit, kopi manis, ada susu, apa itu wadah kurang baik. Bubuhan orang tua itu yang tahu, bubuhan orang baik ada tahu dipisah dan burger. Ini anak diganti buahnya bisa burger kurang baik. Lah apabila ada keraguan-raguan teruskan, tapi dengan keilmuan. Nah kemudian ini ada rumus, ini rumusnya. Wa idza ikhtalafa bainal ulama, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, ayyakuna bainat tahrim wal jawaz fal ijtinabu afdal. Ada yang mengatakan kada boleh, ada yang mengatakan boleh. Nang diambil mana? Nang apik namanya. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan kada boleh. Biar ikut yang mana? Nang paling apik, nang paling hati-hati yang mana? Yang diikuti itu yang kada boleh. Pada ijtinabu afdal, ikuti yang kada membolehkan. Itu lebih selamat dan lebih hati-hati daripada membolehkan. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Ikuti yang tidak boleh, pasti selamat. Ini rumus. Ambil contoh. Ini contoh lah kalau ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Misalnya Bapak Ibu bunga bang, hujan yang membolehkan kan bunga bang itu dulu duit kita kan di sini. Ya ada hubungannya. Duit kita itu kan dulu diputar ulang di bank itu ada bunganya. Berarti dulu kita kan mengambil duit pulang. Memang hasil orang mau dijadikan duit kita. Kalau ada bunganya, kata yang membolehkan, kata yang tidak membolehkan. Setiap duit yang lebih daripada asal itu riba. Itu aja rumusnya. Nah, yang ikut yang mana? Guru Udin ikut yang mana? Ulu kalau urusan makan, urusan minum, ulu dihati. Ulu tetap tidak mau memakan duit dari bunga bank itu. Tapi ulu ambil, ulu tukarakan ke semen kan, mainan kekanakan kan.
Jangan nukar piksa. Lalu ulun ngambil lingkungan itu, tapi ulun tidak menggunakan untuk makan dan minum. Karena ada ulama mengatakan haram. Sebab lebih dari duit kita, ulun tidak ikut menghalalkan bunga bang, tapi ulun mengharamkan ikut yang mengatakan riba, tapi tetap ulun ambil, tapi kan ulun makan. Memang ada. Itu caranya. Mungkin haram ada memakan, pian bakar duitnya julung tau. Masih bisa kok digunakan yang lain. Ada ya Bapak Ibu, ini bujurlah fakta. Bunga bank itu ada. Ada bunga bank. Ambil ulun bunga bank itu. Ambil. Ada musalah nang hendak maulah wisi. Nah ini ada duit untuk klosetnya, untuk keramiknya isi itu. Nah ini berarti Guru Udin pian keramiknya isi itulah ini lawan klosetnya. Nah ulun itu semua keramik yang diisi pian ini ulun nama julung duitnya lah berapa akseratnya sekian juta ulun. Nah duitnya ingatakan ulun untuk isi sama kloset aman. Jangan mati dulu bunga bang aman. Jangan ditukarkan ke HP, jangan diberikan ke sajadah aman. Karena ulama tidak berdebat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Ulun ikut yang haram, lebih hati-hati. Tetapi tetap ulun ambil, tapi tidak ulun makan. Aku kan makan keramik ya. Jelaskan. Berarti perbedaan bukan terjadi permusuhan. Bijaksanai. Jangan ikutilah yang lebih hati-hati. Itu adalah ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Maka ambil yang paling hati-hati yang haram. Contoh bunga bang tadi. Kalau kayak ini Pak, ini guru dinai, ini sapi dagingnya ya. Ini guru dinai babi ya. Ini guru sapi berseteran dengan babi guru. Nah pin hendak nang mana? Nah ini sapi pun guru. Nah ini babi, ini sapi lawan babi dikawinakan, jadilah berseteran. Nah pin makan mana? Ulun kehendak memakan semuanya. Kenapa? Karena sapi ini pancingnya bekas babi. Jelaskah? Nah, jamnya sudah minggu kali aku supaya memahami cara mencarikan solusi dari perbedaan. Minggu depan yaitu perbedaan yang ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan yang sunnah. Gimana mereka? Insya Allah kita bahas. Karena hadis Nabi ini rumus di dalam berfikih yang luar biasa. Mudah kita panjang umur, sehat terbahagia. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib, ya Hadirul Bayawi, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, wal muslimin warzuqna bi jami'il hadirin fi hadzal majlis wal hadirat sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tulaq umrin fi husni amal. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.